Ini adalah tugas 1 penjelasan teknologi web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Web 1.0 itu adalah generasi pertama dari web yang dipakai dari tahun 1989 sampai 2005. Pada saat itu website itu simple banget, hanya memiliki teks dan gambar dengan resolusi yang rendah. Di waktu itu juga kecepatan internet itu tidak secepat internet hari ini. Web 1.0 juga disebut dengan read-only website. Nama lainnya adalah read-only website, di mana pengguna hanya dapat menerima informasi. Pengguna tidak bisa interaksi seperti memberi komentar atau memposting sesuatu, membuat halamannya sendiri itu tidak bisa. Di web 1.0 itu disebut read-only website karena pengguna hanya dapat menerima informasi dan interaksi pengguna ke web itu sangat terlimitasi. Oke, sekarang web 2.0. Web 2.0 ini adalah fase kedua dalam pengembangan web, di mana web ini disebut dinamik. Nah, kalau dinamik itu pengguna dapat interaksi dengan website dan bukan hanya dengan website tapi dengan pengguna lain seperti blogging. Kalau blogging, pengguna bisa bikin blog mereka sendiri, yaitu berarti bisa interaksi dengan website. Dan pengguna lain yang membaca blog itu bisa memberi komen. Dan ya, itu adalah sisi interaksi pengguna dengan pengguna. Nah, blogging itu dilakukan dalam platform-platform blogging seperti WordPress, ya. Web 2.0 itu dipenuhi oleh konten-konten buatan pengguna dalam beragam topik sekarang. Seperti kalau kita sekarang cari di Google, semua topik itu kebanyakan itu semua yang muncul itu hasilnya dibuat oleh pengguna. Seperti misalkan makanan, musik, dan lain-lain. Ya, website 2.0 itu adalah seperti berikut, seperti Facebook, Wikipedia, Twitter, WordPress, Instagram, dan lain-lain. Dan data yang bisa dibagikan di web 2.0 itu lebih dari teks dan gambar. Bisa dalam bentuk rupa video dan audio dan lebih banyak lagi. Dan gambarnya pun resolusinya lebih tinggi. Nah, yang terakhir adalah web 3.0. Di web 3.0 kita ada perumpamaan dulu. Misalkan Facebook bisa memberi notifikasi kepada kita saat mungkin teman kita posting gambar di mana kita itu ada di gambar itu, ya. Atau misalkan beberapa aplikasi bisa tracking posisi kita saat ini seperti Google Map. Nah, jadi di web 3.0 ini web akan memproses data berdasarkan keperluan pengguna. Nah, yang aku maksud itu misalkan dulu di web 2.0, kalau pengguna mencari dengan keyword secara eksplisit tentang informasi tertentu, mungkin mencari musik tertentu, setelah mencari dan mendapatkannya, website 2.0 ini tidak akan peduli dengan apapun lagi gitu. Jadi setelah websitenya ngasih jawaban, sudah cukup di situ ceritanya. Nah, tapi website 3.0 itu ada lebihnya, dimana kalau misalkan kita mencari sesuatu, membeli barang online, website 3.0 itu peduli dengan informasi ini. Jadi informasi ini akan disimpan dan dipakai untuk analisa pola-pola, mencari pola pengguna, perilaku pengguna kita, pola perilakunya gimana, sering nyari kapan aja, di mana gitu. Dan dengan informasi-informasi ini melewati analisa machine learning dan artificial intelligence, mereka bisa web 3.0 ini bisa antisipasi apa yang kita akan cari di masa depan dengan memberikan saran-saran, ya, seperti Google punya recommended search atau YouTube recommended video gitu, atau misalkan Tokopedia mau beli barang nanti dikasih rekomendasi barang-barang berdasarkan perilaku dan pola kita. Ya, demikian tugas 1 aku sampai di sini. Terima kasih.